Coba nih, kita mulai dengan sebuah pertanyaan, pertanyaan iseng tapi penting. Gimana kalau semua yang kita lihat di alam semesta ini, galaksi raksasa, planet, kita, sampai partikel terkecil, termasuk 4 gaya fundamental, itu semua sebenarnya cuma wujud lain dari satu hal. Bukan partikel, bukan energi, tapi sebuah proses tunggal. Di depan kita ini ada infografis dan slide dari sebuah teori yang, wah, berani banget. Namanya teori energi gravitasi non-linear Klaproth. Dan misi kita yaitu membedah klaimnya yang paling gila, bahwa teori ini bisa menyatukan seluruh fisika hanya dengan satu parameter. Oke, sebelum kita loncat lebih jauh, penting banget untuk kita paham kenapa klaim ini menggemparkan. Fisika modern itu kan bisa dibilang punya kepribadian ganda. Kepribadian ganda? Gimana tuh? Di satu sisi, kita punya relativitas umum Einstein. Jago banget menjelaskan dunia skala besar. Planet, bintang, gravitasi, sempurna. Iya. Di sisi lain ada mekanika kuantum. Ini penguasa dunia super kecil, partikel, atom, dunia probabilitas yang aneh. Keduanya juara di dunianya masing-masing. Tapi nggak bisa akur kan? Nah, itu dia masalahnya. Begitu kita coba satukan, misalnya untuk lihat apa yang terjadi di dalam lubang hitam, matematikanya langsung hancur, muncul angka tak terhingga di mana-mana. Infinity. Betul. Dan ini adalah lubang terbesar, teka-teki paling fundamental yang menghantui fisikawan selama hampir 1 abad. Oke, jadi kita punya 2 buku resep yang hebat, tapi dua-duanya nggak mau ngobrol satu sama lain. Nah, Klaproth ini datang dengan buku resep baru kan? Katanya teorinya ini bahkan dimulai sebelum ada apa-apa. Betul. Sebelum ada partikel, sebelum ada gravitasi. Bahkan sebelum ada yang namanya ruang dan waktu. Gila kan? Jadi awalnya cuma ada satu hal, koherensi ontologis. Oke, ini istilah teknis, tapi gampangnya, bayangin ada meteran kosmik. Parameter C, nilainya bergerak turun dari 1 ke 0. Dan parameter C inilah jantungnya. Jadi, C sama dengan 1, ini kondisi paling awal. Energi murni yang menyatu sempurna. Belum ada struktur, belum ada fisika. Ini yang disebut kondisi prageometris. Prageometris, artinya bentuk dan jarak pun belum ada. Tepat. Lalu, saat C sama dengan 0, nah, ini alam semesta kita sekarang. Dunia fisik yang terstruktur, dingin, pasti. Ini disebut dekoherensi penuh. Seluruh sejarah alam semesta, menurut teori ini, hanyalah perjalanan dari C1 ke C0. Nah, di sini bagian yang menurut saya paling masuk akal. Prosesnya ini digambarkan bukan kayak Big Bang, bukan ledakan. Lupakan gambaran itu. Bayangin ini lebih kayak proses pendinginan. Pikirkan uap air super panas yang seragam. Itu C sama dengan 1. Terus pelan-pelan mendingin jadi tetesan air, terus membeku jadi es. Struktur mulai muncul. Betul. Kristal es yang punya struktur nyata itu C sama dengan 0. Jadi hukum alam yang kita kenal itu membeku satu persatu seiring alam semesta ini mendingin. Analogi pendinginan itu sangat tepat. Itu kuncinya. Dan penurunan parameter C ini nggak acak, tapi dikendalikan oleh sesuatu yang namanya skala energi dekoherensi atau bintang. Saat C turun melewati ambang energi tertentu, hukum fisika yang berbeda mulai mengkristal. Jadi bukan ledakan yang kacau, tapi perubahan fase yang teratur. Seperti uap jadi air, air jadi es. Persis. Biasanya kan kalau kita belajar fisika rumusnya banyak banget ya. Beda gaya, beda rumus, rumit. Nah, teori Klaproth ini bilang, lupakan semua itu. Kita cuma butuh satu prinsip dasar. 1. Serius? 1. Semua interaksi, gravitasi, listrik, nuklir, itu semua cuma efek samping dari seberapa cepat koherensi atau nilai C ini hilang. Ini dirangkum dalam hukum penyatuan. Rumusnya mungkin kelihatan rumit, Gi, sebanding dengan DNC, DSN, tapi idenya sebenarnya cukup intuitif. Oke, coba sederhanakan. Bayangin Anda nyetir mobil. Seberapa cepat Anda injak gas, itu turunan pertama. Nah, seberapa halus atau seberapa mendadak Anda injak gas itu turunan kedua. Oke. Kelengkungannya ya? Tepat. Nah, teori ini bilang kekuatan dan jenis gaya alam itu ditentukan oleh laju dan kelengkungan dari proses pendinginan kosmik ini. Seberapa cepat C turun dan seberapa mulus perubahannya. Oke, analogi mobil itu membantu banget. Mari kita pakai itu untuk lihat gimana gaya-gaya ini lahir satu persatu.
Kita mulai dari elektromagnetisme dan gaya lemah. Tepat. Saat prosesnya masuk tahap menengah, saat C mulai turun signifikan, muncullah elektromagnetisme. Ini ibaratnya saat Anda mulai injak rem laju, perubahan pertama. Oke. Lalu, gaya lemah yang buat peluruhan radioaktif itu muncul dari turunan kedua dari C, atau D kuadrat C ds kuadrat. Jadi gaya lemah ini muncul dari kehalusan atau kelengkungan proses pengereman kosmik tadi. Tunggu. Coba kita berhenti sebentar di sini. Ini implikasinya gila banget dong. Artinya, konstanta fisika yang selama ini kita anggap angka ajaib, nilainya entah dari mana, Sekarang punya penjelasan? mereka bukan angka acak, tapi konsekuensi logis dari geometri proses ini. Benar gitu. Anda menangkap poinnya dengan sempurna. Itu salah satu klaim terkuatnya. Angka-angka itu bukan lagi sesuatu yang harus kita terima begitu saja, tapi bisa diturunkan dari prinsip pertama. Luar biasa. Nah, kalau gaya lemak datang dari kelengkungan, gimana dengan gaya yang jauh lebih kuat? Gaya kuat yang ngiket inti atom. Apa logikanya sama? Soalnya kan yang kita tahu itu soal partikel gluon yang jadi lem. Nah, disinilah Klaproth benar-benar membalikkan meja. Menurut dia, gaya kuat itu sama sekali bukan gaya tarik-menarik. Lupakan soal lem. Bukan gaya. Terus apa? Ini efek topologi. Tunggu, topologi. Istilah apa lagi itu? Gini, bayangin model lama itu kayak dua magnet yang saling tolak. Terus Anda butuh lem super kuat buat menempelkannya. Itu gluon. Oh, Model Klaproth beda. Bayangin Anda punya dua kelereng di dalam kotak yang ukurannya pas banget. Kelereng itu nggak bisa gerak, bukan karena dilem, tapi karena ruang di sekelilingnya mengunci mereka. jadi terperangkap. Persis. Inti atom itu terkunci bukan karena ditarik, tapi karena struktur ruang di situ membentuk semacam simpul tertutup. Akibat sisa-sisa koherensi yang terperangkap. Jadi bukan ditarik, tapi terkurung atau confined. Wow, jadi bukan ditarik tapi terkunci kayak simpul tali. Ini benar-benar membalikan semua yang kita pelajari. Oke, yang terakhir. Gravitasi. Pertanyaan klasiknya. Kenapa gravitasi ini lemahnya bukan main? Ya Ya. kan? Magnet kulkas kecil bisa ngelawan tarikan seluruh planet bumi. Betul. Dan teori Klaproth memberikan jawaban yang menurut saya sangat elegan. Gravitasi itu lemah, ya, karena dia yang paling terakhir muncul di panggung kosmik. Paling terakhir. Iya, dia lahir pas proses dekoherensi udah hampir selesai, nilai C udah dekat banget sama nol. Jadi, gravitasi itu bukan gaya fundamental, tapi semacam gema, sisa interaksi dari proses yang jauh lebih besar. Karena dia yang paling bontot, dia juga yang paling lemah. Cuma bisikan dari teriakan yang terjadi miliaran tahun lalu. Keren. Begitulah kira-kira. Tentu saja, teori secantik apapun kalau nggak bisa diuji, ya percuma kan? Harus bisa dibuktikan salah. Nah, disinilah teori ini jadi sangat berani. Dan menantang. Dia nggak cuma sembunyi di balik matematika, tapi maju ke depan dan membuat satu prediksi yang, spesifik banget. Dan bisa diuji dalam waktu dekat ya. Prediksi ini pertaruhan semua atau tidak sama sekali. Ini soal gelombang gravitasi purba, sisa-sisa dari Big Bang. Model standar yang kita pakai sekarang, model inflasi, bilang riak-riak ini harus ada. Harus ada. Teori Klaproth sebaliknya memprediksi dengan tegas tanpa kompromi. Tidak akan pernah ada gelombang gravitasi purba. Titik. Wow, itu berani banget. Kenapa bisa yakin itu? Alasannya logis kalau kita ikutin kerangka berpikirnya. Gelombang gravitasi kan butuh medium ruang waktu buat merambat, kayak suara butuh udara. Oke. Tapi menurut Klaproth, di awal alam semesta, pas proses dekoherensi baru mulai, ruang waktu itu sendiri belum membeku sempurna. Belum terbentuk. Jadi gimana mungkin ada gelombang kalau kolamnya aja belum ada? Masuk akal? Dan ini diterjemahkan jadi angka yang bisa diukur. Namanya rasio tensor ke skalar atau R. Klaproth memprediksi nilai R ini harus lebih kecil dari 10 pangkat minus 6. Artinya nyaris 0. Dan ada teleskop yang lagi dibangun buat ngukur ini kan? Lightbird dan CMBS-4. Betul, mereka dibangun khusus untuk itu. Tunggu sebentar. Jadi, kalau nanti Lightbird itu nemu sinyal sekecil apapun, artinya nilai R lebih besar dari prediksinya. Maka seluruh teori indah ini runtuh gitu aja. Tamat.
Tepat sekali. Itulah keindahan sekaligus kebrutalan metode ilmiah. Ini ujian hidup atau mati. Hidup atau mati. Jika mereka menemukan sinyal itu, teori Klaproth salah. Tapi bayangkan sebaliknya. Kalau teleskop super canggih itu nyari bertahun-tahun dan gak nemu apa-apa, maka giliran model inflasi, pondasi kosmologi modern yang bakal krisis eksistensial. Pertaruhannya tinggi sekali untuk kedua belah pihak. Sangat tinggi. Oke. Mari kita mainkan skenario paling menarik. Anggap saja Lightbird nggak nemu apa-apa. Teori Klaproth lolos. Implikasinya pasti jauh lebih besar kan? Katanya teori ini juga bisa memecahkan paradoks aneh di fisika. Kucing Schrödinger misalnya. Betul. Fisika kuantum standar kan punya ide aneh bahwa realitas itu kabur sampai ada pengamat yang melihatnya. Baru saat itu realitas runtuh jadi pasti. Apakah bulan tetap ada jika tidak ada yang melihatnya? Pertanyaan itu kan? Nah, itu dia. Klaproth bilang, pertanyaan itu nggak relevan, nggak perlu ada pengamat. Dekoherensi itu proses alamiah yang nyata dan terjadi dengan sendirinya. Alam semesta jadi nyata secara mandiri, kita lihat atau enggak. Ini membawa kita kembali ke perdebatan Einstein dan Bohr. Einstein kan nggak suka ide alam semesta itu acak. Tuhan tidak bermain dadu. Teori ini kayaknya ada di kubu Einstein ya? Tepat sekali. Teori ini mengembalikan determinisme ke fisika. Apa yang kita lihat sebagai acak atau probabilitas di dunia kuantum, itu menurut Klaproth, cuma karena kita nggak bisa lihat keseluruhan prosesnya yang rumit. Jadi bukan acak, cuma kita nggak tahu semua variabelnya. Persis. Model lama bilang alam semesta itu dadu, hasilnya acak. Teori ini bilang alam semesta itu mesin jam raksasa yang super rumit. Kita mungkin lihatnya acak karena kita nggak bisa lihat semua roda giginya. Tapi pada dasarnya, semuanya sudah ditentukan oleh evolusi parameter C. Di salah satu slide ada perbandingan yang bagus banget. Model standar itu kayak puzzle retak. Butuh plester, teori inflasi, dan sifatnya acak. Sedangkan teori Klaproth ini seperti silinder utuh yang mulus. Satu parameter C nggak butuh plester dan sifatnya pasti, deterministik. Gambaran itu merangkum semuanya dengan baik. Ini pergeseran dari alam semesta yang terpecah-pecah dan acak menjadi alam semesta yang utuh, terpadu, dan ya bisa dipahami dari satu prinsip tunggal. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, arti semua ini apa? Teori Klaproth ini menawarkan fondasi yang sama sekali baru. Kita nggak perlu lagi dimensi tambahan atau partikel hantu yang eksotis. Nggak perlu. Kita hanya perlu menerima satu ide radikal, bahwa ruang, waktu, dan materi itu bukan bahan dasar alam semesta, bukan aktor utamanya. Bukan. Mereka cuma bayangan di dinding gua. Mereka adalah manifestasi fase, wujud berbeda dari satu energi purba yang sedang mendingin. Mereka itu gejalanya, bukan penyebabnya. Kalau teori ini benar, fisika kembali menjadi satu kesatuan yang utuh dan elegan. Lahir dari perjalanan satu parameter tunggal yang sederhana, C yang bergerak dari 1 ke 0. Ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Jika seluruh realitas yang kita lihat begitu rumit ini, galaksi, kehidupan, bahkan kesadaran kita untuk memikirkan ini, ternyata benar-benar muncul dari satu proses matematis yang pasti dan tak terhindarkan, apa artinya itu bagi gagasan kita tentang kebetulan, takdir, dan pada akhirnya tempat kita di alam semesta?